Selanjutnya adalah incomplete fusion atau lack of fusion. Incomplete fusion atau disingkat IF adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ini tidak kesempurnaan. Tapi tidak hanya IF saja, yang lain-lain juga tidak dikehendaki karena tidak sempurnaan. Ketidaksempurnaan untuk IF ini karena proses penyambungan antara logam las dan induknya tidak bagus, tidak lengket, atau tidak terjadi metalurgi. Ada bagian yang tidak terjadi metalurgi. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping pengelasan. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, ini ada pengelasan fillet pada area ini. Area sikunya ini tidak terjadi metalurgi antara weld metal dengan base metalnya, berarti ada area kosong. Seperti halnya kalau ini butt joint, pada area ini terjadi incomplete fusion, berarti area ini terjadi kekosongan. Area samping ini juga bisa terjadi kekosongan. Seharusnya pada bagian ini harus terlas secara penuh, tidak ada area kosong seperti ini yang menyebabkan incomplete fusion atau lack of fusion. Penyebab cacat incomplete fusion adalah posisi sudut las kawat salah. Berarti tidak terlalu masuk ke dalam sehingga terjadi incomplete fusion. Kemudian ampere terlalu rendah. Ampere terlalu rendah bisa menyebabkan proses metalurginya pun tidak bagus, tidak menyatu antara base metal dengan weld metalnya. Kemudian sudut kampuh terlalu kecil sehingga weld poolnya tidak bisa masuk ke dalam kampuh tersebut sehingga terjadi kekosongan. Kemudian permukaan kampuh terdapat kotoran. Kekosongan itu juga bisa disebabkan oleh kotoran. Kemudian travel speed terlalu tinggi. Anda mengelasnya terlalu cepat. Pada bagian sebelum ke kanan, sebenarnya masih terjadi kekosongan. Anda terlalu cepat ke kanan. Itu bisa menyebabkan incomplete fusion. Pada incomplete fusion atau lack of fusion ini terdapat 3 jenis lagi, yaitu ada lack of set wall fusion, ada lack of interrun fusion, dan lack of root fusion. Yang pertama ada lack of set wall fusion. Pastinya kalau Anda lihat set wall itu berarti incomplete fusionnya terjadi pada dinding las. Seperti ini, terjadi pada dinding las, terjadi area kosong, tidak terjadi metalurgi. Kemudian lack of interrun fusion berarti terjadi antara interrun las, berarti las interpas 1, interpas 2, misalkan interpas 3. Nah, interpas 1 ini terjadi kekosongan. Berarti antara ngelas pertama dengan ngelas yang kedua ditumpukkan itu, di sini tidak terjadi metalurgi. Ya, tidak terjadi metalurgi. Kemudian lack of root fusion terjadi ya pada area root. Berarti terjadi kekosongan. Jadi tidak komplit fusionnya, terjadi metalurgi pada area root. Sekecil apapun pada area ini tetap dikategorikan incomplete fusion, walaupun sangat kecil sekali. Kan diharapkan semua pada bagian root ini terjadi metalurgi. Kali ini adalah spatter. Pastinya spatter sering Anda jumpai kalau Anda praktek pengelasan. Spatter adalah percikan las, jadi hasil percikan las. Sebenarnya jika spatter ini dapat kita bersihkan,
maka bisa tidak termasuk kategori cacat las. Namun jika jumlahnya sangat banyak dan berlebih, maka kalau tidak dapat kita bersihkan, bisa kita kategorikan sebagai cacat las. Nah, ini bisa kita lihat percikan-percikan api ini pastinya Anda sering menjumpai, apalagi Anda praktikum SMAW. Penyebab spatter atau percikan las yang berlebih ini adalah ampere Anda terlalu tinggi, sehingga busurnya besar, bisa menyebabkan spatter atau percikan las. Kemudian jarak elektroda dengan base metalnya terlalu jauh. Jadi Anda proses mengelas, semakin Anda ke kanan, kan panjang elektrodanya kan semakin pendek kalau sudah Anda gunakan. Anda pun juga harus semakin pendek, jangan terlalu jauh antara elektroda dengan base metalnya. Kemudian elektroda lembab. Jadi selain terjadi porositas, lembab elektrodanya bisa menyebabkan spatter. Selanjutnya adalah crack atau retak. Crack atau retak ini awal mulanya terjadi dibagi menjadi dua, yaitu adalah retak panas dan retak dingin. Retak panas atau hot crack itu adalah sebuah retak pada pengelasan, di mana retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan atau solidifikasi logam las. Berarti crack ini terjadi setelah kita lakukan proses pengelasan atau saat proses solidifikasi. Kemudian untuk cold cracking atau retak dingin, sebuah retak yang terjadi pada area las-lasan setelah kita lakukan pengelasan, tetapi dengan jarak waktu tertentu, bisa 1 menit, 1 jam, atau 1 hari. Pokoknya setelah kita lakukan pengelasan, berarti tidak langsung. Kalau langsung setelah proses pengelasan tadi adalah hot crack, tapi memerlukan waktu jeda setelah kita proses pengelasan dan proses pendinginan, itu adalah cold cracking. Untuk mengecek adanya crack atau retak, itu biasanya kita menggunakan dua metode pengujian, yaitu adalah penetran test dan magnetic test, atau itu bisa. Nah, kalau kita ingin tahu pada bagian surface, ya penetran test. Tetapi kalau kita ingin mengetahui surface dan subsurface, ya kita lakukan magnetic test. Crack atau retak ini, kalau kita praktikum penetran maupun magnetik, ini termasuk indikasi linier, ya berbentuk garis yang memiliki panjang seperti ini. Jadi memanjang seperti ini dan bisa menjalar kemanapun. Nah, maka dari itu apapun yang terjadi di code and standard manapun, crack itu langsung dikatakan reject. Ya, dikatakan paling banyak pasti mengatakan reject, karena kalau crack sedikit, ya kalau kemudian diberi beban secara terus-menerus, dioperasikan secara terus-menerus, itu pasti akan menjalar kemana-mana. Maka dari itu crack kebanyakan dari code and standard itu mengatakan langsung reject atau ditolak. Penyebab hot crack yang pertama adalah pemilihan elektroda yang salah. Jadi tidak tepat dalam pemilihan elektroda itu juga bisa. Seharusnya pemilihan elektroda memiliki kekuatan tarik yang lebih besar daripada base metalnya, ternyata yang dipilih lebih kecil dibandingkan base metalnya, itu bisa berpengaruh. Kemudian setelah dilakukan proses pengelasan, tidak dilakukan PWHT, perlakuan panas jenis PWHT, post heat weld treatment. Kemudian penyebab cold cracking atau retak dingin adalah awal mulanya material ini sudah ada retak dingin dan kita tidak aware.
kita tidak mawas diri, tidak tahu bahwa material tersebut ada gold cracking sebelumnya. Dan kalau kita lakukan pengelasan, ya semakin menjalar gold crackingnya. Kemudian cooling rate terlalu cepat. Setelah kita las, kemudian kita langsung celupkan kepada air. Nanti kita langsung celupkan ke air. Kan temperaturnya dari awal temperaturnya sangat tinggi, kita celupkan air dengan temperatur yang rendah, terjadi penyusutan temperatur. Maka dari itu bisa menyebabkan gold cracking. Berarti cooling rate terlalu cepat. Arus pengelasan terlalu rendah, itu bisa menyebabkan gold cracking. Travel speed terlalu tinggi juga bisa. Kemudian sebelum dilakukan pengelasan, tidak dilakukan preheat atau pemanasan awal. Kemudian jenis crack yang lain adalah lamellar tearing, yaitu sejenis crack atau retak yang terjadi pada sambungan material yang umumnya kita jumpai pada jenis fillet. Penyebabnya adalah terjadi kontraksi regangan termal. Berarti pada area fillet seperti ini misalkan, atau T-joint seperti ini, terjadi kontraksi. Ya, terjadi kontraksi, tarik menarik antara sisi atas dengan sisi bawah, sehingga akan muncul retak seperti ini. Nah, ini adalah lamellar tearing. Kemudian cacat distorsi. Nah, distorsi ini adalah sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih saat proses pengelasan berlangsung. Panas, kemudian terjadi proses pendinginan, sehingga ada bagian material yang menyusut, sehingga menyebabkan tarik menarik antara material satu dengan material satunya. Ini bisa menyebabkan materialnya melengkung seperti ini. Kalau ini contoh distorsi pada butt joint. Nah, melengkung seperti ini lurus, kemudian terjadi melengkung seperti ini. Kemudian kalau ini pada T-joint atau fillet, nah, ini bisa terjadi distorsi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari tampak samping sini, kalau untuk makro bisa kita lihat, nah ini terjadi distorsi. Nah, sisi sini, ya sisi ini kan ada berapa derajat sih? Nah, ini adalah distorsinya terjenis angular distortion. Nah, ini berapa derajat kemiringannya. Penyebab distorsi ini panas yang berlebih, kemudian ampere terlalu tinggi, kemudian tack weld. Berarti di bagian sini tidak di tack weld. Ya, pada bagian sini tidak di tack weld, berarti tack weldnya kurang kuat. Kemudian persiapan pengelasan yang salah, berarti ada yang tidak di tack weld, itu juga bisa. Tack weld yang kurang kuat aja bisa menyebabkan distorsi seperti ini, apalagi tidak sama sekali. Berarti untuk menanggulangi distorsi ini, ya sekiranya persiapan sebelum kita mengelas, misalkan untuk butt joint, T-joint ataukah yang lain, proses tack weldnya, ya berarti proses tack weldnya harus benar-benar kuat. Selanjutnya adalah arch strike atau stray arch, ada yang mengatakan seperti itu. Arch strike merupakan cacat las yang diakibatkan menempelnya ujung kawat las ke daerah logam las atau base metal secara singkat. Biasanya ini tidak sengaja dilakukan oleh tukang las atau orang yang baru belajar mengelas. Ini sering Anda lakukan kalau ingin memulai pengelasan. Anda mencoba
oh ini keluar gak percikan api pada area las, kemudian area base metalnya ya. Anda kemudian mau nyalakan thread, keluar percikan api. Nah, sisa percikan api itu pada area base metal itu adalah arc strike. Arc strike ini sangat berbahaya bagi kekuatan logam karena dapat mengurangi nilai ketangguhan dan kekuatan logam las tersebut. Nah, untuk arc strike menurut standar Eropa mengatakan bahwa kalau base metalnya sudah dilakukan arc strike, pastinya langsung reject. Kenapa reject? Karena mengubah struktur mekanik, kekuatan mekanik ya bisa, atau sifat mekanik dari suatu bahan sebelum dilakukan pengelasan. Jadi seharusnya nilainya kekuatannya besar, kekuatannya tinggi, setelah dilakukan atau terjadi arc strike, nilai kekuatannya menurun karena itu bisa mengubah sifat mekaniknya. Nah, dari itu menurut standar Eropa langsung ditolak untuk arc strike. Berkurangnya kekuatan dan ketangguhan dikarenakan material tersebut mengalami laju pendinginan yang cepat. Terdapat daerah HAZ. Selain HAZ, karena terdapat daerah HAZ ya, karena tidak ada bagian logam las, tetapi area tersebut langsung daerah HAZ. Karena daerah HAZ itu daerah yang paling rendah untuk kekuatan mekaniknya. Karena yang paling tinggi diharapkan adalah welded metal, kemudian yang tengah adalah base metal, yang paling rendah kekuatannya adalah HAZ. Dan juga area tersebut selain terjadi HAZ, juga ketebalannya bisa berkurang karena ada percikan api tersebut. Meskipun begitu, masih banyak tukang las atau welder yang belum memperhatikan akan dampak buruknya arc strike. Nah, ini adalah contoh arc strike. Jadi Anda jangan asal melakukan percikan api pada material base metal Anda sebelum melakukan pengelasan. Oke, kalau masih belajar nggak masalah, tapi kalau nanti sudah Anda profesional, ini tidak boleh Anda lakukan.